PSPS Pekanbaru berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui Ade Chandra Kirana. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, menarik juga ditunggu respons dari tim Pekanbaru, di mana mereka di awal-awal pertandingan bermain sangat baik, membuat lini pertahanan Persitara kocar-kacir. Namun setelah itu kita melihat tampak mereka terus-menerus ditekan oleh Persitara, sehingga tidak lagi terlihat permainan yang menyolok dari duet striker Herman Zumafo Epandi dan juga M. Isnaini yang kedua-duanya sudah mencetak 8 gol dan secara total 16 gol. Ya, Deddy Kusmawan tadi atau Agus Cima. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara yang kehilangan seorang Tugi Hadi di babak pertama tadi karena mengalami cedera. Wow, sebuah peluang kembali kali ini Oktomaniani, masih Oktomaniani. Wow, membentur tiang gawang. Serangan demi serangan di awal babak kedua ini cukup memberikan shock terapi bagi pertahanan PSPS Pekanbaru. Wow, Kembali Tantan berusaha melewati 4 pemain. ya, kita melihat gol yang dihasilkan oleh Prince Kabir Beru memberikan efek positif bagi para pemain Persitara lainnya. Tampak mereka sangat berani melakukan inisiatif solo run, skill-skill individu. Kita melihat Oktomaniani menjadi pemain yang paling aktif menyisir pertahanan PSPS Pekanbaru. Ya, bersama Tantan. Betul. tentunya. Kita melihat permainan dari sayap yang ditunjukkan oleh Persitara Jakarta Utara sangat merepotkan lini belakang PSPS Pekanbaru. Namun jangan lupa, mereka pun memiliki duet striker yang sangat bahaya dan lihai pada saat terjadi serangan balik. Kembali M. Isnaini. Masih ada Firdaus Ramadan tadi. Cesar Mboma. Ya, sebuah penguasaan bola yang cukup baik oleh Cesar Mboma. Walaupun tidak bermain begitu cepat, namun skill individunya cukup mumpuni. Ya, kita melihat bagaimana Tantan masih sangat aktif dalam menyisir sayap kanan Persitara. Pemain yang pada awalnya diplot sebagai striker, namun kali ini bermain sebagai pemain sayap. Dan kita melihat tampak ini adalah sebuah peluang dari Oktomaniani yang tampaknya tadi sudah 99,9% terjadi gol, namun masih ada tiang gawang yang menghentikan bola untuk masuk. Dan ke dalam Deddy Mulyadi kepada Suwita Patah. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo. Ada Tantan. Masih Tantan. Wow, baik Ini dia, sekali. Herman Zumafo Epandi. Masih Herman Zumafo Epandi. Dan peluang dan sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh para pemain PSS Pekanbaru dan dicetak oleh M. Isnaini. Gol ke-9 musim ini. 1-2. Bombastis kita melihat bagaimana pergerakan seorang Herman Zumafo Epandi. Pemain yang memang bermain sangat baik bagi PSPS Pekanbaru musim ini kembali menunjukkan kualitas sebenarnya bagaimana ia menyisir lapangan dari lini tengah melewati seorang Firdaus Ramadan yang tadi masuk di babak pertama dan memberikan umpan yang sangat manja kepada M. Isnaini. Seperti yang kita diskusikan bahwa memang duet striker dari PSPS Pekanbaru ini sangat mematikan bila tidak dihentikan, dan kita melihat aksi kedua pemain ini memberikan malapetaka di gawang Persitara Jakarta Utara di mana PSPS Pekanbaru kembali unggul dengan skor 1-2. Ya, saya melihat dengan ditariknya keluar Tugi Hadi, sama sekali tidak ada lagi pemain yang spesialis di duo center back mereka, sehingga memaksakan dua pemain
Bahkan satu pemain baru Firdaus Ramadan yang tidak biasa bermain di pos ini, bermain di sektor yang cukup rawan, cukup perlu perhatian karena kita ketahui bahwa dua penyerang PSPS Pekanbaru, dua penyerang yang mempunyai skill individu dan kecepatan, dan perlu perhatian khusus di sektor pertahanan dari Persitara karena ketika mereka melakukan sebuah serangan pasti akan memikirkan bagaimana bertahan, dan ini hal yang harus dilakukan karena PSPS Pekanbaru hadir di Stadion Sumantri Bojonegoro mengandalkan serangan-serangan balik mereka. Kembali melalui sebuah serangan balik yang sangat cepat membuat Persitara Jakarta Utara sebagai tuan rumah kembali tertinggal lewat gol yang dicetak oleh M. Isnaini. Salah seorang pemain lokal yang memiliki kesuburan gol sangat baik dan sejauh ini menyamai gol dari Bambang Pamungkas sebagai pencetak gol lokal dalam daftar top skor Jarum Indonesia Super League dengan 9 gol. Bola. Deddy Mulyadi kali ini. Bali Diego Mendieta. Ya, kita lihat ya para pemain Pekanbaru kembali menumpuk sebanyak mungkin pemain di kotak penalti. Betul. Untuk mencegah terjadinya sebuah gol dari Persitara Jakarta Utara. Dan ya hampir tadi sebuah gol oleh Okto. Kita melihat pemain yang mungil ini diberikan umpan yang sangat baik oleh Tantan dan melakukan lompatan yang sangat baik, namun sayang tidak terarah sundulan dari seorang Okto Maniani. Namun kembali kita melihat ada 6 pemain Pekanbaru yang berada di kotak penalti tampak membentengi penjaga gawang Fanca Haryanto, sehingga tadi Okto pun sedikit sulit untuk mengarahkan bola ke gawang seorang Fanca Haryanto. April Hadi kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Ade Chandra Kirana kepada Ade Suhendra. Offside, kita lihat M. Isnaini. Bali sebuah umpan dari Okto Maniani dan Prince Kabir Belo. Asik menyerang, membuat pertahanan dari Persitara Jakarta Utara sedikit lengah, dan sebuah serangan balik tadi berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tim Askar Betua. PSPS Pekanbaru. Balik kali ini Cesar Mboma. Okto Maniani, kawal ketat dia. Dan Daniel Junaidi. Cukup keras memang pelanggaran dari Daniel Junaidi. Iya. Sebuah pelanggaran yang sejujurnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain pertahanan karena pertama posisinya sudah di pinggir garis dan bola berada dalam penguasaan penuh oleh pemain lawan. Ya, kita lihat. Ini ada pelanggaran dari Daniel Junaidi terhadap Okto Maniani. Iya. Saya pikir ini layak dihadiahi kartu kuning. Ya, dan sangat membahayakan kelanjutan permainan dari seorang Okto Maniani. Betul. Karena kita tahu ia adalah pemain yang berlari dan menjelajahi lapangan hijau paling banyak di pertandingan ini dibandingkan pemain Persitara lainnya. Iya, terlihat wasit Mardi menunggu pemain untuk
keluar lapangan dahulu sebelum memberikan kartu, dan saya pikir ini ada rules yang benar. Kartu kuning bagi Daniel Junaidi, kartu kuning kedua bagi PSS Pekanbaru, dan membuat Daniel Junaidi pun juga akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Pelita Jaya Karawang. Bersama dengan Agus Cima harus absen. Dua pemain dari PSS Pekanbaru ini. Kembali inilah dia Oktomaniani kepada Cesar Mboma maksudnya. Deddy Mulyadi sendirian di daerah pertahanannya. Oh, hampir tidak menyisakan pertahanan. Ya, Persitara, Bung. Oktomaniani kali ini. Masih Oktomaniani, kita lihat. Wow. Oktomaniani. Ya, kita melihat aksi seorang Oktomaniani sangat merepotkan lini belakang PSPS Pekanbaru. Sering memaksakan Deddy Gusmawan maupun Agus Cima Iya. untuk menghentikan, dan kita melihat di sini tampak tidak ada baik sekali keputusan dari wasit. Ya. Kita melihat tidak ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Deddy Gusmawan kepada seorang Oktomaniani, dan ini adalah kali kedua kita melihat Okto mencoba melakukan trik di kotak penalti lawan. Ya, dan saya melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Oktomaniani. Selain dia mempunyai kecepatan dalam setiap serangan membahayakan, namun kerja sama tim juga perlu Ya. jadi perhatian, karena banyak aksi yang dia lakukan bisa menguntungkan tim, namun karena egois atau berusaha mengeksekusi sendiri sehingga peluang tersebut. Ya, April Hadi kali ini. Masih April Hadi. Masih ada Firdaus Ramadan tadi. Adi Suhendra. Daniel Junaidi kepada Joel Banaken Bosoken. Agus Cima kali ini. Wow, Tantan berhasil menguasai bola, berikan bola daerah, terupas tadi maksudnya kepada Iya. Prince Kabir Belo. jelas sekali kita melihat di sini bagaimana Banaken justru sedikit mengutik kaki seorang Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat umpan yang diberikan Tantan sangat baik. Ya, sedikit kita melihat mengutik kaki seorang Prince Kabir Belo sehingga ia terjatuh dan wasit memberikan tendangan bebas. Saya pikir ini adalah sebuah posisi yang sangat ideal bagi Prince Kabir Belo sendiri untuk mengeksekusi tendangan bebas, dan juga ada seorang Oktomaniani yang memang pemain kaki kidal. Betul, dan Diego Mendieta. Menarik untuk dilihat apakah penempatan yang dipilih atau kekuatan dalam mengeksekusi tendangan bebas dari seorang Diego Mendieta yang sudah memperoleh satu peluang untuk mencetak gol namun mengenai mistar gawang. Ya, inilah dia Diego Mendieta. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi. Dan tendangan penalti tampaknya akan diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, belum terlihat jelas. Sebuah tendangan yang cukup baik. Oh, saya pikir ini memang sebuah pelanggaran walaupun bola tadi keluar lapangan karena penjaga gawang Panci Arianto jatuh tepat pada kaki pemain dari Persitara. Ya, kita melihat ini adalah itikad yang baik juga dari seorang Cesar Mboma yang mencoba mengganggu seorang penjaga gawang Panci Haryanto pada saat bola tidak berhasil ditangkap secara sempurna oleh Vance dari eksekusi tendangan bebas Diego Mendieta, sehingga kita melihat terpaksa ia melakukan sebuah pelanggaran yang menghasilkan penalti buat tim lawan Persitara Jakarta Utara. Dan kita juga tahu keahlian seorang Tantan dalam mengeksekusi bola-bola mati, sebuah kesempatan uji kelayakan seorang Tantan untuk mengeksekusi penalti ini. Ya, kita lihat apakah Tantan bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan dan mencetak gol yang kelima. Inilah dia Tantan dan gol. 2-2.
Persitara Jakarta Utara dan juga PSPS Pekanbaru. Iya, begitu dingin dan penempatan yang cukup baik oleh Tantan. Menempatkan bola di tengah. Pada saat penjaga gawang biasanya lebih dahulu mencuri gerakan. Ya, saya pikir Tantan juga ingin bermain safe, Ya. sehingga ia memilih untuk melakukan shooting persis di tengah gawang seorang Vance Haryanto. Dan juga hal inilah yang justru mengelabui Vance, di mana ia melakukan pergerakan ke sisi kanan. Dan dengan skor 2-2 saya pikir kubu Persitara perlu sedikit berhati-hati dan bermain lebih sabar. Dan mesti menyisakan pemain belakangnya ketika asik dalam melakukan serangan. Suwita patah kali ini. Kepada Amar Zuki. Masih Amar Zuki yang menguasai bola bagi Persitara Jakarta Utara. Balik kepada Diego Mendieta. Datang kali ini Cesar Mboma. Ada Daniel Junaidi. Cukup baik tadi menahan bola Cesar Mboma. Datang kembali serangan melalui Suwita patah Persitara Jakarta Utara. Umpan dalam kotak penalti. Ya, Diego Mendieta dan skor menjadi 3-2. Iya, sebuah tendangan half volley yang cukup baik dari Diego Mendieta menyambut sebuah peluang yang didapat dari sebuah kemelut di depan gawang PSPS Pekanbaru. Sebuah kegembiraan yang luar biasa bagi kubu Persitara Jakarta Utara yang 2 kali tertinggal lebih dahulu. Ya, kita melihat ya, akhirnya seorang Diego Mendieta memberikan sumbangsi mencetak gol. Dan di sini juga terlihat bagaimana kerjasama antara Diego Mendieta dan juga Tantan sangat jelas. Tantan yang tampaknya juga mengetahui seorang Diego Mendieta yang tepat berada di belakangnya, memberikan bola umpan sodoran yang baik. Dan Diego Mendieta juga melesakkan tendangan setengah volley yang sangat keras, sehingga juga untuk pertama kali di pertandingan ini memberikan keunggulan bagi Persitara Jakarta Utara dengan skor 3-2. Oh, Kita lihat Herman Zumafo Evandi. Masih beringis kesakitan, kita lihat. Nah dia Herman Zumafo Evandi. Dan tanya lambat berebut bola dengan Rifki Modokompit. Ya, kita melihat ya memang Herman adalah tipe pemain yang sering melakukan duel dengan penjaga gawang. Dan kita melihat dalam hal ini ia pun hampir mencederai seorang Rifki. Namun tampaknya dirinya justru yang terkapar karena tidak mampu mengontrol laju larinya. Pemain yang tampak meringis kesakitan. Ya, kita lihat ini merupakan Dede Sulaiman yang dipersiapkan tentunya untuk menjaga-jaga bila Vance Haryanto penampilannya juga masih belum bisa tampil sempurna di pertandingan sore hari ini. Adi Suhendra suntik kepada M. Isnaini, sebuah pelanggaran terhadap Supriyadi. Ya, kita melihat M. Isnaini pun mencoba merebut bola. Namun di sini Supriyadi juga mampu menahan aksi seorang M. Isnaini yang tampaknya tidak terlihat lagi setelah mencetak gol untuk membawa Pekanbaru unggul untuk sementara dengan skor 2-1 tadi. Nadia Cesar Mboma. Kita lihat pemain yang tentunya bisa menjadi andalan baru bagi Persitara Jakarta Utara yang kehilangan seorang John Takor Songkali di musim ini. Amar Zuki
Berikan bola kali ini kepada Firdaus Ramadan. Kembali Cesar Mboma. Berbalik keadaan. Justru tuan rumah memimpin dan masih menguasai permainan. Suwita patah kepada Cesar Mboma. 2 kali tertinggal Persitara Jakarta Utara dari tamunya PSPS Pekanbaru yang memang tampil Spartan. Dan kali ini mereka berhasil mengungguli tamunya dengan skor 3-2 lewat gol yang dicetak oleh Diego Mendieta yang merupakan gol perdananya bagi Persitara Jakarta Utara. Handball, Tantan. Dengan bebas kali ini bagi PSPS Pekanbaru akan dilakukan oleh Agus Sima. Iya, dengan berbalik unggul, tuan rumah Persitara belum bisa bernafas lega karena masih lama waktu pertandingan. Masih perlu berhati-hati untuk tidak kembali kebobolan. Perlu konsentrasi dan koordinasi terutama di lini pertahanan mereka. Deddy Mulyadi, salah seorang pemain senior yang masih terus dipertahankan di pihak Persitara Jakarta Utara. Nadia Vance Haryanto juga pernah memperkuat Persijap Jepara. Serangan kali ini coba dibangun oleh Ade Chandra Kirana pada Ade Suhendra. Cukup baik kita lihat sebuah dummy yang dilakukan oleh M. Isnaini. Ada April Hadi masuk melalui sektor sebelah kanan pertahanan. Ya, sebuah pelanggaran. Kita lihat April Hadi bagi PSPS Pekanbaru. Dan inilah dia Herman Zumafo Evandi yang masih meringis kesakitan. Dan ternyata Herman Zumafo Evandi digantikan oleh pemain anyar Andika Yudhistira, penyerang muda yang sebelum memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games Laos. Ya, tentunya ini sebuah pukulan telak bagi PSPS Pekanbaru. Bukan hanya untuk pertandingan ini, namun juga untuk pertandingan selanjutnya. Iya. Karena kita tahu bahwa sumbangsi seorang Herman Zumafo Evandi begitu kental di kubu Pekanbaru. Pencetak gol utama bagi mereka dan kolaborasinya dengan M. Isnaini sangat layak untuk menghadirkan mimpi buruk bagi tim lawan. Sedangkan Andika Yudhistira juga adalah pemain yang memang sudah cukup berpengalaman namun juga perlu diuji. Ini dia, kembali pelanggaran dari 2 pemain yang sama-sama telah mengantongi kartu kuning, Oktomaniani dan juga Daniel Junaidi. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh wasit Mardi. 2 pemain masih terkapar. Iya, mulai terlihat kelelahan sehingga tempo atau tensi permainan mulai meningkat. Ya, cukup keras kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Junaidi kepada seorang Oktomaniani. Betul. Kita melihat dalam perebutan bola tersebut tampak Daniel tidak melakukan tackling yang sempurna sehingga mengenai tulang kering seorang Oktomaniani. Namun
Kita belum melihat apakah ada sebuah keputusan dari wasit. Ya, Ya. tepat sekali. Betul. Kartu kuning kedua bagi Daniel Junaidi yang akhirnya membuahkan sebuah kartu merah karena permainan yang membahayakan pemain lawan. Betul. Dan upaya mencederai lawan, dan keputusan yang diambil oleh wasit Mardi adalah tepat. Ya, Sebuah kehilangan cukup berarti bagi kubu PSPS Pekanbaru, karena dari sektor inilah Okto Maniani selalu memberikan tekanan. 10 pemain kali ini PSPS Pekanbaru. Setelah Daniel Junaidi mendapatkan kartu kuning keduanya dan menerima kartu merah. ya. Dan situasi ini tentu membuat Persitara berada di atas angin. Karena bukan hanya mereka unggul dari segi pemain, namun juga dari segi dominasi dan juga dari segi skor. Di mana para pemain Persitara juga tampaknya sangat percaya diri untuk melakukan penyerangan. Kali ini pertahanan PSPS Pekanbaru, namun kembali ada sebuah duel tampaknya. Supriyadi masih meringis kesakitan. Nah dia kita lihat mana Supriyadi. Nampaknya harus ditandu keluar lapangan. Pemain yang ya kita Ya, terlihat jelas Supriyadi diinjak temannya sendiri. ya, oleh Firdaus Ramadan. Ya, Ya, ini adalah pertandingan yang keras ya. Sehingga pemain dari kedua tim kerap kali mengalami gangguan dan juga harus melakoni pertandingan dengan melakukan duel ataupun tackling yang keras. Misna ini dengan Andika Yudhistira tadi. Ada Suwita Patah. Ada Cesar Mboma. Masih Cesar Mboma. Prince Kabir Belo. Gal tadi Prince Kabir Belo melewati Deddy Kusmawan dan inilah dia Adi Suhendra. Ya, kita melihat penjagaan kepada Prince Kabir Belo memang sangat ketat. Dan dibutuhkan juga dukungan dari lini kedua seperti halnya yang Okto Maniani menunjukkan dengan memberikan umpan matang kepada Prince Kabir Belo. Balik Cesar Mboma. Dika Yudhistira. Suwita Patah. Kembali lagi Cesar Mboma. Suntik kepada Okto Maniani yang saat ini bermain di sektor kanan. Amarzuki. Masih Amarzuki. Suntik kepada Tantan. Sebuah rotasi kita lihat di mana Tantan saat ini bermain di kiri dan Okto yang bermain di kanan. ya, saya pikir ini juga dilakukan di babak pertama tadi, di mana berusaha mencari alternatif, berikan dukungan terhadap penyerang mereka di depan. Deddy Mulyadi melakukan overlapping. Bersama dia dengan Prince Kabir Belo. Ada Agus Sima tadi berhasil mencuri bola. Kembali datang Suwita Patah. Ya, seharusnya kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persitara ya. Mereka menghadapi sebuah tim dengan 10 pemain dan juga sebuah tim yang kehilangan penyerang utamanya, yaitu Herman Zumafo Epandi. Dan apabila situasi ini tidak dimanfaatkan, justru ini bisa berbalik kepada kubu Pekanbaru yang juga kita melihat tidak hentinya melakukan penyerangan ke lini pertahanan Persitara meskipun mereka bermain dengan 10 pemain dan tanpa salah satu penggedor ataupun pencetak gol utama mereka yaitu Herman Zumafo Epandi. Kita melihat tampak para pemain Pekanbaru juga bisa menguasai bola.
Ya, Prince Kabir Bello kali ini masih Prince Kabir Bello dan sebuah kerjasama yang apik membuat Prince Kabir Bello mencetak gol yang kedua di pertandingan sore hari ini dan menjadikan skor 4-2. Persitara Jakarta Utara unggul atas PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Tantan untuk memberikan umpan yang begitu akurat kepada Prince Kabir Bello, sehingga Prince Kabir Bello pun tidak mengalami sebuah kesulitan untuk mengeksekusi bola tersebut. Kita melihat bagaimana Tantan memberikan sodoran bola yang begitu baik kepada Prince Kabir Bello, di mana Prince Kabir Bello juga menggunakan kakinya kirinya dalam mencop bola tersebut melewati penjaga gawang Vance Haryanto yang tampak tidak kuasa menahan bola. Iya, sebuah kontribusi yang cukup baik diberikan oleh Tantan melakukan pressing di tengah lapangan sehingga Ade Chandra Kirana kehilangan bola dan Tantan merebut kemudian memberikan sebuah umpan yang cukup baik dan mapan sehingga Prince Kabir Bello dengan tenang bisa menjebol gawang daripada Vance Haryanto. Ya, gol yang kedua bagi Prince Kabir Bello di pertandingan sore hari ini dan merupakan gol yang ke-7 bagi Persitara Jakarta Utara di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Penyerang yang merupakan satu-satunya pemain asing yang masih dipertahankan oleh Persitara Jakarta Utara dari pemain yang didaftarkan di putaran pertama lalu. Juga satu-satunya pemain yang masih bertahan dari musim lalu atau pemain asing yang masih bertahan dari musim lalu di Persitara Jakarta Utara. Adi Suhendra kali ini. Rusdianto tadi maksudnya. Kembali sebuah serangan balik melalui Okto Maniani. Masih ada Joel Banaken Bosoken. Oh, ya. Kita melihat bagaimana Banaken melakukan intersepsi yang begitu baik, namun juga tampak tidak kuasa menahan laju ataupun aksi seorang Okto Maniani di mana ia kembali harus kehilangan bola. Wow, sebuah kerjasama yang cukup baik namun diakhiri dengan sebuah umpan yang terlalu deras dari Suita Bata terhadap Okto Maniani. Didi Agusima. Sudah kepada Adi Suhendra. Ke dalam Deddy Mulyadi. Meninggalkan lapangan permainan. Tantan tampil cukup impresif di pertandingan sore hari ini. Selain juga ada nama Okto Maniani dan pengatur serangan Cesar Mboma dan pencetak 2 gol tentunya Prince Kabir Bello. Kembali Prince Kabir Bello berusaha tadi untuk menyambut sepak pojok. Deddy Kusmawan bekerja cukup keras dia. Supriyadi pun sekarang sudah membantu penyerangan. Vance Haryanto hampir saja terlepas tadi. Ya, sulit ya bagi para pemain Pekanbaru untuk mengembangkan permainan. Apalagi setelah kehilangan satu pemain. Ya, dan juga keluarnya seorang Herman Zumafo Epandi. Ya, Diego Mendieta mencetak gol perdananya bagi Persitara Jakarta Utara dan ditarik keluar digantikan oleh Jad Miko. Ya, ini adalah pergantian yang sangat bijaksana yang dilakukan oleh Dikbud Telar. Mengingat mereka sudah berada pada posisi unggul, sehingga seorang penyerang ditarik dan dimasukkan seorang
gelandang bertahan. Ya. Jatmiko. Au. Ya. Kita melihat aksi seorang Oktomaniani tidak hentinya membuat lini belakang Pekanbaru keteteran. Ya. Ini adalah satu pemain yang memang mengubah gaya permainan Persitara di putaran kedua. Pemain yang tampil sangat energetik dan juga lincah, meskipun kadang-kala egois. Ya, Dedi Mulyadi. Masih ada Dedi Kusmawan tadi. Supriyadi bagi Persitara Jakarta Utara. Amar Zuki. Cesar Mboma. Dikuasai oleh Ade Chandra Kirana. Serangan balik kali ini coba dibangun melalui Andika Yudhistira. Berikan bola kepada M. Isnaini. Masih ada Firdaus Ramadan. Dedi Mulyadi kembali. Praktis melakukan ball position. Para pemain dari Persitara Jakarta Utara di sisa waktu di babak kedua ini. Mereka unggul jumlah pemain. Dan inilah dia Dedi Mulyadi. Umpan ke dalam. Wow! Dan sebuah gol yang spektakuler dicetak oleh Dedi Mulyadi. Lewat sebuah overlapping yang sangat-sangat luar biasa. Dedi Mulyadi. Incredible kalau kita melihat penampilan para pemain Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Bagaimana seorang Dedi Mulyadi yang notabene adalah pemain belakang melakukan overlapping, solo run. Dan juga kita melihat melakukan tendangan menyilang yang begitu sempurna. Mengecoh penjaga gawang Vance Haryanto dan langsung masuk. Mengubah pertandingan menjadi 5-2 seperti sebuah skor sementara yang begitu bombastis. Ya, saya melihat di sini adalah sebuah gol keberuntungan karena dari segi posisi Dedi Mulyadi berusaha memberikan umpan, namun dengan melakukan tendangan dari punggung kaki yang cukup deras sehingga bola tadi membelokkan arah ke gawang Vance Haryanto sehingga Vance Haryanto tidak sempat mengantisipasi bola tersebut. Sebuah kemenangan terbesar tentunya bagi Persitara Jakarta Utara dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan kemenangan yang cukup sulit tentunya. April Hadi dari Nadia Dedi Mulyadi mencetak gol perdananya musim ini. Tampil sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak gol yang kelima bagi Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Supriyadi, Suwita Patah, kembali kepada Supriyadi. Prince Kabir Belo kali ini berusaha melewati Banaken Bosoken. Asyik melihat Banaken mencoba memberikan gangguan terhadap Prince Kabir Belo. Ya, Dede Sulaiman dimasukkan untuk menggantikan Vance Haryanto. Sebuah pergantian pemain terakhir tentunya. Dan juga menjadi sebuah partai yang tidak mengenakan bagi mantan pelatih Persitara Jakarta Utara Abdurrahman Gording yang kembali lagi untuk pertama kalinya sejak tahun 2007.
melawan mantan timnya Persitara Jakarta Utara. Harus menerima kekalahan, sementara ini 2-5. Sebuah transformasi yang sangat positif yang dilakukan oleh Persitara, menggait jumlah pemain hingga 11 Ya. dan juga langsung memainkan hingga 7 pemain baru. Dan kita bisa melihat bahwa bukan hanya dari segi suntikan pemain baru, namun juga dari segi semangat ya, Betul. dan juga spirit, motivasi dan determinasi yang tinggi, sehingga meskipun mereka sempat tertinggal 2 kali tidak pantang menyerah. Bahkan tanpa penonton. Ya, dan yang paling penting adalah permainan menyerang yang dikembangkan dari kedua sisi sayap melalui Okto Maniani dan juga seorang Tantan yang justru memberikan efek positif, di mana hampir semua gol yang lahir justru adalah berkat akselerasi yang dilakukan dari posisi sayap. Bahkan gol seorang Deddy Mulyadi yang bisa kita kategorikan sebagai gol keberuntungan Ya. juga lahir karena akselerasinya Betul. di sisi sayap sebelah kanan Persitara Jakarta Utara. Dengan kemenangan 5-2, tentunya menjadi sebuah modal yang berharga bagi Persitara Jakarta Utara sebelum melakoni partai derby ibu kota menghadapi Persija Jakarta pada tanggal 7 Maret 2010. Tantan kali ini. Firdaus Ramadan. Praktis kita lihat hampir semua pemain Persitara Jakarta Utara melakukan penyerangan. Dika Yudhistira kepada M. Isnaini, Siadu Supriyadi, Suwita Patah atau juga Amar Zuki tadi, Deddy Mulyadi kepada Cesar Mboma, kembali Prince Kabir Belo, Cesar Mboma kembali, umpan kepada Okto Maniani. Dapat tadi diamankan oleh Agus Sima. Cesar Mboma kembali kepada Okto Maniani. Lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, dengan kemenangan ini tentunya Persitara Jakarta Utara akan naik 1 peringkat menggeser Pelita Jaya di peringkat ke-17. Tapi masih belum bisa menggeser PSM Makassar karena mereka masih tertinggal 2 poin apabila pertandingan akan berakhir dengan skor 5-2. Dedi Sulaiman. Panaken Bosoken. Ade Suhendra kali ini. Andika Yudhistira. Tantan. Suwita Patah. Cesar Mboma kepada Tantan kembali. Masih Cesar Mboma. Suwita Patah. Okto Maniani. Kurang dari 1 menit waktu normal. Masih Okto Maniani. Kita lihat masih Okto Maniani kali ini. Berikan bola. Masuknya kepada Prince Kabir Belo. Ade Chandra Kirana. Misna ini
Adi Suhendra kali ini memberikan bola kepada Ade Chandra Kirana kembali. Banaken Bosoken. Kembali kepada Agushima. Dimainkan oleh Rifki Mokodompit. Tiga menit tambahan waktu. Supriyadi kali ini. Dedi Mulyadi. Kembali Tantan. Prince Kabir Belo. Oh, offside Tantan. Andika Yudhistira. Ya, offside Emisna ini. Amarzuki. Firdaus atau Jatmiko. Sudah kepada Oktomaniani, masih ada Banaken Bosoken. Masih Joel Banaken Bosoken. Oh, berusaha untuk melewati Oktomaniani. Suwita Patah, mantan pemain Persib Bandung, menjadi kekuatan dari Persitara Jakarta Utara di sisa musim kompetisi ini. Dedi Mulyadi, Supriyadi kali ini. Oktomaniani, serangan bagi Persitara Jakarta Utara. Masih Oktomaniani kita lihat. Ada Dedi Gusmawan tadi. Langsung saja bola dibuang oleh Dedi Mulyadi. Bola ke dalam bagi PSPS Pekanbaru. Agushima. Pada M. Isna ini. Rusdianto. Sebuah percobaan. Detik-detik terakhir tentunya. Pertandingan dari Stadion Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta Selatan. Supriyadi. Amarzuki kali ini. Ya. 5-2 Persitara Jakarta Utara unggul atas PSPS Pekanbaru lewat